Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kembali ya. Dan kebetulan di sini saya dapat servisan Asus Zenfone Go atau Z00FD ya. Nah, bilang yang punya, Asus ini itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jadi kronologinya setelah habis dicas itu tidak ada suara, begitu saja ya. Jadi penyebabnya itu setelah dicas semalaman, itu ketika paginya dihidupkan buat nelpon ataupun buat musik ya, itu tidak ada suara. Nah, sekarang kita coba akan kita cas apakah masalah casnya. Oh, ternyata tidak ya sobat-sobat semua. Untuk charger atau pengisian itu baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan menganalisa ya. Jadi untuk menganalisa yang paling sederhana itu kita buktikan dulu apakah benar ini tidak ada suara ya. Oke, volumenya akan saya besarkan. Nah, itu bisa dilihat ya, volumenya udah full. Nah, tetap tidak ada suara ya, atau membisu 1000 bahasa. Hehe. Oke, ini sudah dipastikan fix seperti apa yang dikeluh kesahkan ya oleh user. Dan di sini kita akan bongkar, kita akan melakukan analisa dari yang sederhana. Kita cek jalurnya, kita cek buzzernya, apakah bermasalah atau tidak, sebelum kita menaikkan analisa ke IC audio ya. Jadi untuk pemula, apabila melakukan sesuatu hal apapun itu bentuk eksekusinya, silahkan cari trik yang paling sederhana dulu. Nah, karena ini berkaitan dengan buzzer itu speakernya ya, speaker besar lah kalau di HP. Nah, berarti ya kita akan uji coba dulu di situ, apakah buzzernya mati ataupun jalurnya putus, ataupun bisa juga itu karena IC audionya bermasalah, karena melihat kronologi yang diceritakan oleh user itu setelah habis dicas malaman. Nah, itu ya. Oke, di sini kita akan mulai membongkar ya. Seperti biasa ya sobat-sobat semua, untuk mempersingkat waktu saya percepat 8 kali ya. Karena kalau kelamaan nanti buat pemula mumet juga ya nyimaknya. Jadi kita ke poin-poin yang terpenting saja. Untuk pembongkaran ya banyak-banyak berlatih ya, karena setiap tipe HP itu berbeda-beda. Kita akan biasa karena bisa. Oke, di sini sudah terbongkar ya sobat-sobat semua, dan kita fokus ke papan PCB bagian bawah sini, dimana ini adalah jalur ya, positif dan kutub negatif dari buzzer tersebut. Nah, kita akan coba cek apakah jalur ini bermasalah atau tidak ya. Kita akan menggunakan multitester untuk membuktikan ya. Nah, kita kerok dulu ya, siapa tahu kotor bisa ya. Jadi agar melalui pengecekan multitester nanti itu kita tidak tertipu, karena biasanya kalau kotor dia nggak mau jalan ya, nanti anggap kita putus, ternyata hanya kotor saja. Makanya biar lebih akurat kita lakukan pengerokan dulu. Oke, apa bahasanya pengerokan nih? Oke, ini sudah saya siapkan untuk multitester analog ya. Kita fokus di X1, kalau memang itu masih mencurigakan kita naikkan ke X10. Jadi untuk HP itu hanya ada dua saja, yaitu X1 dan X10. Kita fokus di situ saja. Oke, ini kita akan melakukan pengecekan di jalur buzzer ya, apakah ada masalah atau tidak. Jadi yang kutub positif ke positif, yang kutub negatif ke negatif. Nah, kita tempelkan. Nah, itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua, tidak ada pergerakan sama sekali. Berarti ini sudah menemukan titik terang ya. Ketika kita cek di bagian kutub positifnya naik, tetapi ketika kita cek di bagian kutub negatifnya itu tidak naik. Dan apabila kita lakukan pengecekan kedua-duanya itu tidak naik. Jadi normalnya itu minimal setengah atau seperempat ya naiknya ya sobat-sobat semua.
Jadi untuk lebih jelasnya nilai resistansinya atau nilai tegangannya ya, kita gunakan multitester digital untuk mengetahuinya ya. Ini sudah dipastikan itu yang bermasalah di jalur kutub positif, kutub negatif ya, karena di positif tadi jalurnya tidak putus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan melakukan pengecekan di buzzernya. Ternyata buzzernya itu baik-baik saja ya. Oke, kita coba untuk cek lagi ya untuk membuktikan. Nah, ini kita tempelkan. Nah, seperti itu. Kalau naik itu yakin sudah pasti berbunyi atau fix buzzernya itu baik-baik saja. Berarti titik terangnya itu sudah terdapatkan atau sudah ditemukan, yaitu putus jalur di kutub negatifnya. Tentu hal ini itu dikarenakan atau disebabkan bisa jadi kita bisa ganti menggunakan fleksibel ya, tetapi apabila kita stok tidak ada, kita akan lakukan jumper ya atau bypass. Nah, sekarang kita cek langsung ke jalur positif menuju jalur positifnya. Nah, itu bisa dilihat jalur terhubung dengan baik ya sobat-sobat semua. Ini adalah jalur positif dan jalur positif yang ada di PCB bawah dan PCB atas untuk membuktikan jalur itu baik-baik saja. Oke, yakin ya untuk positif baik-baik saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan jalur negatif di PCB bagian bawah menuju jalur negatif di PCB bagian atas, karena ini terhubung dengan fleksibel. Nah, itu bisa dilihat tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kita akan hubungkan kutub negatif dari fleksibel bawah menuju fleksibel atas untuk jalur buzzernya. Nah, itu bisa dilihat naik. Nah, normalnya harusnya seperti itu ya, apabila kita lakukan pengecekan dari bawah positif dan negatif seperti itu. Nah, ini kan tidak naik, berarti fix permasalahannya itu jalur negatif itu putus. Berarti kita akan lakukan jumper atau bypass ya sobat-sobat semua. Nah, bagi yang belum paham cara jumper atau bypass yang nanti akan saya sertakan screenshotnya, silakan nanti apabila menemui kasus bisa untuk di screenshot ulang ya. Di sini saya sudah editkan foto agar mempermudah pemula. Tentu bagi pemula itu bingung ya kalau menemui kasus yang belum pernah dieksekusi. Nah, karena di sini saya sudah sering sekali menemukan kasus, jadi saya tidak perlu melihat trik jumpernya ya. Nah, untuk pemula ya mungkin belum pernah sama sekali menemukan kasus seperti ini. Untuk tracking jalur ya akan saya sertakan screenshotnya ya. Karena tadi saya sudah buatkan untuk editing fotonya agar mempermudah pemula ya. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan timah dulu di bagian kutub negatif dengan tujuan agar kawat jumper yang akan kita solder nanti itu bisa nempel dengan maksimal ya sobat-sobat semua. Nah, jadi seperti biasanya kita selalu berikan flux dulu, mau nyolder flux dulu, mau angkat IC flux dulu. Nah, kurang lebihnya ini ya hasil untuk trik jumpernya. Nah, itu bisa dilihat untuk yang warna ungu itu adalah kutub negatifnya. Maka kita akan sambungkan kutub negatif dari jalur yang ada di PCB bagian bawah menuju jalur yang ada di PCB bagian atas. Nah, kita langsung saja untuk mengupas dari kawat jumpernya ya sobat-sobat semua, agar mempermudah nanti penempelannya di pin paling bawah bagian kanan ya. Pin itu kan ada dua pin tuh, yang atas 4, yang bawah 4. Nah, itu yang bawah yang kita gunakan di bagian paling kanan atau pin nomor satunya ya. Nah, ini tadi sudah saya berikan timah ujung kabel dari jumpernya untuk mempermudah. Nah, lalu kita lakukan penyolderan. Apabila si ujung dari kabel jumper tersebut itu sudah terkelupas, tentu untuk
penjemperannya itu sangat mudah ya sobat-sobat semua. Nah, apabila dirasa kurang maksimal nempelnya ya kita ulang ya sampai benar-benar jemperannya itu benar-benar maksimal. Nah, kita lewatkan bawah saja, dan kabel ini atau kawat jumper ini nanti bisa kita berikan isolasi ya untuk melindungi. Karena kalau copot batu kalau nggak ditutupi ya tentu nanti akan menimbulkan putus lagi ya. Nanti kita akan lindungi menggunakan isolasi boleh ya, double isolatif juga boleh. Nah, ini langsung kita hubungkan menuju jalur ke bagian bawah PCB, yaitu kutub negatif ya. Nah, itu yang warna biru itu sudah saya edit ya. Itu yang warna biru, nah itu adalah kutub negatif dari jalur buzzer yang ada di Asus Zenfone Go. Sebenarnya trik ini itu sudah banyak sekali dijumpai di lapangan ya, karena sudah banyak. Jadi ya itu tadi, saking banyaknya pekerjaan yang sudah dilakukan maka trik jumper itu akan di luar kepala. Tapi itulah gunanya saya berikan screenshot dari hasil trik jumper yang sudah saya edit untuk mempermudah pemula ya. Apabila menemukan kasus seperti ini itu lebih mudah. Nah, ini sudah kita jumper. Sekarang kita akan hubungkan langsung atau akan kita cek jalur dari kutub negatif menuju kutub negatif di bagian PCB atas. Oke, bisa dilihat ya, langsung amazing. Nah, sekarang kita melakukan tracking jalur itu lewat kutub positif dan negatif. Jadi caranya ya tinggal kita tempelkan saja dan bisa dilihat itu mempesona sekali. Hehe. Oke. Kalau sudah dipastikan jalur terhubung dengan baik ya kita tinggal rapihkan ya. Kita tinggal rapihkan antena konverternya atau kabel antenanya. Lalu kita akan melakukan perapian, dan jangan sampai tertekuk ya sobat-sobat semua. Untuk antena konverter itu bahaya, nanti terjepit casing itu bisa putus, makanya kita perlu hati-hati. Nah, ini sudah saya siapkan, kita akan rapihkan kembali ya. Ya, tentunya itu agar pekerjaan kita itu lebih mudah, karena kita akan melakukan pengecekan apakah trik jumper yang sudah kita lakukan tadi itu membuahkan hasil yang amazing ya. Oke, ini sudah saya pasang kembali ya. Jangan dibaut dulu karena belum tahu, tetapi kalau mengetahui hasil dari tracking jalur tadi yang sudah kita jumper, itu harusnya HP sudah mengeluarkan suara ya. Nah, ini kita hidupkan. Apakah trik ini itu bisa berhasil ya sobat-sobat semua? Oke, ini udah hidup HP-nya. Lalu kita akan coba ya setelah ya YouTube lah ya, boleh, nggak apa-apa. Kita setel YouTube, kita pilih lagu yang agak sedikit melo. Ines ya, Ines ini lagi banyak diputar oleh kalangan muda di sini ya. Oke, kita dengarkan apakah berhasil. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua, dan ternyata mempesona. Suara pun sudah keluar dengan baik ya. Berarti sudah fix ini adalah kasusnya putus jalur ya. Baiklah sobat-sobat semua, karena ini sudah membuahkan hasil yang tentunya mempesona, jadi kita akan melakukan perapian ya. Nah, di sini kita akan pasang baut-bautnya, dan saya selalu mengingatkan apabila kita menjumpai user yang mungkin user lain itu lupa masang baut atau bagaimana, atau bautnya kurang, silahkan sobat-sobat semua beramal ya. Karena ketika kita beramal kepada orang yang tidak tahu, itu kita ada nilai plusnya. Itulah yang dinamakan ikhlas hakiki ya. Jadi kita beramal kalau bisa jangan sampai tahu. Nah, itu. Oke, ini sudah fix ya, udah mantap sekali.
dan tentunya tinggal siapkan nota gajahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat trik sederhana dari saya ini untuk pembelajaran pemula, untuk pembelajaran dasar. Intinya tetap semangat untuk pemula, terus upgrade pengetahuan, jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.